Sebelum Anda menonton video berikut, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, dan juga share ya. Dengan begitu, berarti Anda sudah berkontribusi dalam berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Spirit of Dakwah bersama Satriawan Tanjung, Buya Haji Risman Mukhtar dan Pak Adrizal. Nah ini Buya, kenapa Pak Adrizal kita hadirkan ini? Ada satu Buya keperluannya. Di antaranya kan ini mau Idul Fitri, sholat Id di rumah Buya. Tentu ada khutbah Id juga Buya. Iya. Nah, bagaimana sholat Id dan khutbah di rumah ini? Bagaimana Buya nih? Ya. Apa syarat-syaratnya dan lain-lain? Makasih, pertanyaan sangat penting juga nih agar ibadah kita ini betul-betul sesuai dengan sunnah ya. Pertama barangkali perlu juga saya sampaikan bahwa sholat Id di rumah itu bisa ada khutbah, bisa enggak itu. Jadi mau sholat Id saja juga boleh. Boleh. Tapi mau ada khutbahnya juga boleh. Boleh juga. Ya, itu yang penting itu. Dan yang kedua, sebenarnya antara khutbah Idul Fitri dengan khutbah Idul Adha dengan khutbah Jumat itu tidak terlalu ada banyak perbedaan. Ya kita ini kalau rata-rata kan kita sebetulnya sudah sering ngikutin khutbah Jumat, pembukaannya seperti apa dan segala macam. Cuman bedanya kalau khutbah Idul Fitri atau Idul Adha ini itu khutbahnya setelah sholat. Nah, sedangkan khutbah Jumat itu sebelum sholat. Nah, kemudian bedanya lagi pada khutbah Idul Fitri itu dan Idul Adha itu diperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar walhamd. Jadi kalau antara satu alinea kalau tulisan ya atau satu subtema dengan berikutnya itu nanti ada diperbanyak Allahu Akbar, Allahu Akbar walhamd. Baru nanti sidang hari raya Idul Fitri atau jamaah Idul Fitri yang insya Allah dirahmati Allah. Jangan berbahagia Pak, karena memang kita sekarang lagi menderita ini, lagi COVID ini. Jadi lebih baik jamaah Idul Fitri yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya berbahagia juga enggak apa, berbahagia karena hari raya juga enggak apa-apa ya. Berkah ini Bu ya. Berkah ya. COVID ini yang enggak pernah khutbah jadi bisa khutbah. Yang enggak pernah jadi ini memang luar biasa ini. Biasa ini Bu ya. Jadi Pak, memang perbedaannya juga ini tapi agak ikhtilaf ini. Ada yang khutbah Idul Fitri Idul Adha itu 2 khutbah juga. Nah, tapi biasanya kalau kita di Muhammadiyah itu biasanya cukup 1 khutbah saja. Artinya setelah pembukaan, tahmid, kemudian baca tasyahud, selawat, kemudian wasiat taqwa, kemudian baca ayat, kemudian memberikan penjelasan tentang ardul maudhu, menjelaskan apa tema kita. Tentang takwa itu, kemudian nanti ya selawat, kemudian kita doa, tutup selesai. Nah, itu aja. Kalau khutbah Idul Fitri ini, jadi nggak terlalu misalnya duduk lagi baca tahmid lagi pun enggak gitu. Nah, jadi tapi ini ada juga yang melaksanakan 2 itu tidak ada masalah. Jadi ini tidak khilafiyah, ini kita toleran aja lah. Jadi mana yang mau 2 silakan, yang 1 ya yang biasa kita laksanakan cuman 1 khutbah saja. Kemudian juga memulai khutbahnya biasa tahmid juga, alhamdulillah. Enggak didahului dengan Allahu Akbar sekian kali, enggak begitu juga. Enggak ada juga tuntunan yang disyariatkan, yang ma'thurat gitu. Nah, cuman nanti di tengah-tengah khutbah itu banyak mengucapkan takbir Allahu Akbar walhamd. Nah, jadi banyak takbir, tahmid itu aja Pak. Jadi biasa aja. Jadi seperti misalnya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Wa antum muslimun. Ya, kemudian kita baca qallahu ta'ala fil karim. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu misalnya seperti itu aja, kemudian khutbah selesai itu. Jadi artinya saya ingin begitu tuh bacaan cepat. Ingin mengatakan bahwa ini gampang. Jadi semua orang bisa.
Baca boleh nggak ya? Baca juga boleh. Boleh, sedangkan khatib biasa aja baca. Nanti kita sebarkan Bu ya. Ini teks. Oh iya, ya teks itu. Kita buat contoh, Pak. Ya, Kita buat contoh ya, satu contoh atau lebih lah nanti kita buatkan contoh. Mungkin di Facebook nanti bisa, kita di WA kita sebarkan contoh khutbah pendek. Khutbah pendek yang bisa dibaca oleh semua apa. Kalau perlu nanti kita buatkan pula tulisan Indonesianya. Karena juga tulisan Arabnya juga nggak bisa baca kan. Dibacakan tulisan. Pokoknya ini keberkahan luar biasa ini, sejarah penting dalam kehidupan rumah tangga kita. Belum ada selama ini, selama hidung kita tempuh nafas, itu katanya apanya itu? Ya, itu belum ada lagi di rumah kita khutbah. Ini kesempatan yang luar biasa, jangan kita lewatkan. Ya, pada hari Idul Fitri ini, kalau memang kita belum bisa melaksanakan di lapangan, mari kita laksanakan di rumah kita sholat Idul Fitri berjamaah, kemudian kita khutbah dari antara keluarga kita, dan kemudian kita bersilaturahim. Nah ini Pak, sebelumnya didahului dengan gemuruh ya di rumah tangga kita itu dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar walhamd. Nah sekarang Pak, yang penting barangkali apa contohnya ya? Contohnya. Nah, silakan ini Pak apa nih coba gimana nih contohnya Pak? Ini coba ini enggak apa-apa Pak. Ya Bapak jangan apa Pak ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pakai terima kasih Pak. Bapak khutbah sekarang jangan pakai terima kasih. Langsung aja khutbah Pak. Baca salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah Idul Fitri yang insya Allah dirahmati Allah. Kita semua pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita telah berada pada hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal 1441 Hijriah. Setelah selesai menyelesaikan kewajiban melaksanakan Siyam Ramadan selama 30 hari. Sekalipun dalam keadaan darurat COVID-19, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua untuk melaksanakan kewajiban Siyam Ramadan dan menghidupkan malam-malam Ramadan sekalipun di rumah kita sendiri. Tapi kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahan yang luar biasa karena kita telah menghidupkan suasana ibadah di rumah kita sendiri dengan melaksanakan sholat tarawih berjemaah, tadarus Al-Quran, dan mendengarkan tausiah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada pagi ini adalah peristiwa yang bersejarah dalam kehidupan di rumah tangga kita, di mana kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan sholat Idul Fitri dan mendengarkan khutbah yang isinya mengajak untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita lakukan di rumah kita sendiri. Inilah salah satu amal ibadah yang insya Allah akan mendatangkan keberkahan luar biasa berupa pahala dan kebaikan serta ridhonya terhadap semua anggota keluarga kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai khatib saya mengajak kita semua, marilah kita tingkatkan iman dan penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yakin serta selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan yang terbaik untuk hambanya dan akan memberikan ucapan selamat, kasih sayang, dan petunjuk kepada orang-orang yang sabar dalam menerima musibah apapun yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala nabluwannakum bisyai'im min khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Baqarah ayat 155 157. Selanjutnya saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan semua anggota keluarga, marilah kita pertahankan dan kita tingkatkan ketakwaan yang telah berhasil kita raih selama Ramadan, dengan selalu berusaha secara sungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqullah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atan al hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bil khuluq